Kita kehadiran Mas Eko Kristianto. Eko, terima kasih sudah hadir. Terima kasih dia Pak. Thank you semua buat inviting me. Oke. Jadi sekarang lagi sibuk apa nih Mas? Udah 3 tahun 4 tahun ini kan gue coba terjun bikin series ya. Iya. Jadi ini series ke 4. The One ya berarti ini kita bahas The One. Dua. Kok lu mulai tahun berapa masuk series? Selepas gue The East kan, itu kan kita kan selesai kan tuh tahun 21 Ustadz milenial berarti. Saat itu gue nggak mau ngedirect, gue oke gue produce aja kan. Jadi gue ada satu konsep judulnya itu Royal Blood. Betul. Gue gak mau ngedirect, maksudnya gue mah gue bisa nge-produce kan. Terus gue dapat satu saudara wanita cewek dari Jogja. Dari Jogja itu udah lock, script udah lock, terus script udah lock segala macam, udah tinggal syuting gitu kan. Udah tinggal play pro. Terus dia ngomong, Mas kalau misalnya aku sih oke, cuma karena aku juga penulis, boleh nggak aku robak dari awal? Waduh, maksudnya bukan nggak mau, tapi susah karena udah jadi kan. Semua ya. Gue nggak mungkin ulang dari awal lagi kan. Aduh, gue siapa? Lukman. Kok kenapa nggak lu aja ngedirect? Gue mikir-mikir, gue tanya bini gue, gimana? Udah nggak apa-apa, coba aja. Udah Mas, aku percaya bisa. Nah dulu tuh klip itu minimal zaman dulu ya itu 50 ke atas. Iya, zaman itu mahal. Iya. Minimal ya. Iya. Video klip itu mahal zaman itu ya. Sekarang tuh masih gitu. Sekarang gue tanya video klip paling mahal yang lu kerjain apa? Ingat gak? Dulu pernah dapat video klip. Ini sebenarnya sih nggak boleh gue spill, tapi itu sebenarnya gue tuh nggak suka sebetulnya lagu itu. Ya, gue tuh gak, tapi kan itu udah berpuluh-puluh tahun yang lalu kan. Udah banget. Iya. Gue udah nggak suka. Lagunya nggak enak. Kan. Tapi biayanya oke. Akhirnya kan kayak gini. Kalau gue tolak kan nggak enak ya. Oke. Gue kasih berapa nih? Ya 200 deh. Gue nebak ya kan nggak akan mau. Iya. Gitu. Itu lo ngasih segitu tuh biaya produksi termasuk biaya lu semua jadi satu. Semuanya. Saat itu masih maksimal masih 70-an ya. Oke. Ya, 3 kali lipat. Taruh tahun berapa nih? Tahun berapa? 90 dan akhir. 3 kali lipat. 2000 awal. 2000 awal. 3 kali lipat dia. Ya kan? Ingat 200 juta pada zaman dulu. Sekarang berapa? 2 juta deh gitu. Oke. Karena ini mereka bukan label. Okay. Dia sendiri personal sendiri. Banyak kayak gitu kan dulu kan. Cewek sendiri. Tuh enggak tahu duit dari mana ya kan. Ada yang pengen nyanyi lah. Lagunya gak enak. Dia okein. Oke. Kaget dong lu. Anjing bikin apa? Mampus lu tebak tuh. Lu tebak tuh. Anjing bikin apa gitu. Udah. Oke. Gue tuh pertama kali gue klip pakai red cap. Ya karena buat masa gue pakai kamera Canon. Kan dulu kan masih 5D kan. Masa gue pakai itu kan enggak. Oke deh gitu. Udah kita pakai ada grading, ada apa, maksudnya mau gimana? Tapi hasilnya lu puas gak setelah jadi? Hasilnya puas. Maksudnya ya sesuai sama harganya. Ada harga ada barat lah kayak gitu. Karena gini, nggak tahu kenapa ya? Karena kalau misalnya gue itu ini bini gue sama gue nih. Karena gue tuh nggak pernah kaya dari itu. Karena gue tuh nggak pernah nguntungin banyak gitu. Maksud buat gue gini. Jadi gue mengerti Yanti sih kalau dia ini malu. Buat gue gini. Lo kalau dikasih budget 100 juta buat klip, apa sih kan gue habisin. Terus buat katanya mana? Ya paling ya sedapatnya aja gitu. Gitu. Sampai sekarang gue lo benar-benar jadiin itu sebuah karya ya. Sampai sekarang masih gitu nggak? Masih gitu. Benar, makanya cuma gue begini ya. Gue berpikir bahwa Tuhan tuh udah rezeki itu udah pada posisinya. Menurut gue ya, maksud gue ya. Apalagi gue kayak gini lah, kayak misalnya Solong kok nih gue mau bikin klip dong kok nih. Budget gue segini. Budget gue bisa 100 juta gitu. Masa gue bikin 20 juta? Paling nggak lu bikin 80 juta. 90 bahkan gue bikin. Oh bahkan lu bikin 90. Bener gak? Maksudnya lu buat klien lu puas. Ya kan? Dan akhirnya nanti kan akan berulang. Ada suami.
kamu kalau gini terus kamu kalau terlalu idealis kita kapan kayaknya. Iya. Itu maksud gue ya tapi gue tuh lebih senang lihat klien gue happy gitu loh maksud gue. Yang penting kita cukup. Akhirnya Yanti mengerti sekarang. Nah, akhirnya mulai saat itu dia jadi apa-apa gue dia nggak dikasih tahu dia berapa, udah sama kamu bikin klip aja. Kamu berapa dealnya? Udah kamu bikin jadi gue nggak tahu berapa gitu loh. Iya kan? Jadi kan karena kalau misalnya gue tahu harganya, gue bisa kan masih ada uang gitu. Tambahin lah kreatifnya ditambah gitu. Tapi kalau misalnya gue nggak tahu, ya kan? Ini gimana? Oke cukup. Oh ya pas tuh. Tapi jadi biar dia. Oh jadi sekarang Yanti yang ngurusin semuanya, dia minus lah kayak gitu. Biar ada marginnya lumayan. Iya itu. Jadi dia nggak tahu lu berapa kayak gitu kan? Iya, anak udah kuliah, harus bayar kuliah. Iya benar. Jadi gue setuju sama Yanti. Udah gitu atur. Makanya gue bilang sama anak gue udah oke. Kan kayak laki udah kamu kalau misalnya cari suami jangan kayak papa ya maksudnya kamu cari itu mah anak gue nggak tahu maksudnya sebenarnya juga ada gitu jadi idealismenya seperti itu karena gue termasuk orang yang lumayan ini ya gue lumayan idealismenya gue lumayan maksudnya gue karena cuma ini yang bisa gue lakuin ya maksud gue dunia ini kecil maksudnya lu salah dikit aja lu pasti udah diomongin orang banyak. Betul. Orang lebih ingat yang salah satu daripada yang bagus banyak prestasi kita. Betul. Dan at least musuh lebih sedikit deh. Iya. Oke. Itu filosofinya oke tuh. Dan kita kan nggak pernah bahwa sama suka sama gua kan. Iya. Tapi at least yang nggak suka sama gua lebih sedikit daripada yang suka. Iya. Kok gitu sih? Itu benar, itu menarik loh filosofinya dia itu. Karena kita nggak bisa ngebahagiain semua orang kan, betul. Karena gini, gue deket ya, masa gue tuh kenal hampir semua tonton director ya, yang udah ini ya maksudnya. Sebut misalnya Upi, Joko, Iva, Dini, semuanya lah pokoknya. Anggi, Angga, Hanung maksudnya kan, Fajar Bustomi maksudnya gue kenal. Tapi gue tuh gak kenal sama Ernest, gue gak kenal. Gue pengen kenal sama Ernest sebenarnya. Kita kan temen gue sama Ernest ya. Maksudnya gue jadi sebenarnya ini adalah dengan lu jadi bintang tamu ya kan, Jose kan di partnernya Ernest, jadi udah manis jalannya udah kebuka tuh Eko. Maksudnya gini, maksudnya gue nggak tahu gue merasa bahwa ini menarik nih sekarang. Maksudnya di saat kita lagi pada yang seumuran gua kan dulu kan sampai kita punya ketakutan bahwa ini takutnya nggak ada regenerasi nih. Iya. Maksudnya di bawah ini kan. Iya. Dan terus yang alhamdulillah sekarang ya ternyata regenerasinya lumayan luar biasa. Iya benar. Punya. Ya kan maksudnya Ernest mungkin sebagai pelopor juga ya di komedi zamannya dia ya di generasi dia. Dan itu kan itu muncul si Radit sebenarnya duluan, Raditya Dika duluan, habis itu Ernest. Oh iya. Radit Cuma duluan membuka. yang meledak kan film itu. Boleh. Nah sekarang udah ada lagi generasi selanjutnya, ada Bene, ada Bene Dion, ada Aco. Ada Aco maksudnya jadi itu jalan. Jadi jalan terus di mana yang kalau misalnya yang sana yang di yang anti mainstream ada Anggi Nun, betul. Ada Dini, Regas itu kan. Kan jadi kan itu. Yandi Lawrence. Betul. Tapi yang sampai sekarang tuh gua sesalkan adalah kenapa kita nggak punya bioskop banyak. Betul, itu setuju. Kita memang masih butuh banyak beberapa daerah bahkan yang nggak ada bioskop kan. Iya. Sekarang gini deh, Long Deep. Iya. Lu mau nonton, ya, mau nonton nih. Lu butuh berapa buat nonton? Kita yang malu sana. Minimal 200-300 ribu kan. Buat kita yang bisa bayar ya. Maksud gue. Sekarang ada yang memang teman-teman yang lo nontonnya harus naik motor, naik masuk mall, parkir, jajan kan. Mereka nggak nonton, hanya kan mereka udah nunggu aja di OTT deh. Ya kalau ada, kalau misalnya enggak, ya kan. Betul. Sedangkan
ini kita produser nih. Iya. Kita butuh banyak penonton kan supaya ini industrinya hidup kan. Betul kan. Betul. Iya. Sekarang aja bioskop berapa? Cuma 200.000. Nggak nyampe mungkin ya. Gua nggak tahu ya maksudnya apa datanya. Coba kalau misalnya kita bangun nih, misalnya ini bioskop yang di kabupaten, di kecamatan, ada satu, ada dua. Jadi orang punya setiap zaman kan dulu gue kecil, gue nonton mana ada bioskop itu maksudnya kan. Maksudnya zaman dulu tuh bioskop independen itu lebih banyak banget ya. Teater ya. Iya, teater. Kok enggak? Jadi kan kalau setahu gue penonton real ini kan bukan dari Jakarta sebetulnya. Bener kan? Kalau di total tuh memang Jakarta tuh cuma paling sedikit penonton ya kan. Yang di total kalau Jakarta plus di semua daerah sebenarnya di komposisinya kayak gimana sih Dip? Maksudnya karena sebagai produser kan gua juga maksudnya gini, kalau kita bagi per kota, Jakarta tetap penonton terbanyak. Betul. Tapi kalau di total mungkin Jakarta 20%, 80%-nya berbagi semua daerah gitu loh. Nah, jadi kuenya kurang lebih seperti itu ya. Kebayang kalau misalnya yang di dalam ini kita bikin bioskop ini gitu. Maksudnya kan itu kan jadi at least gini lah. At least kita punya ini PH yang memang kita hidup dari film ya, maksud gua itu bisa produksi film tanpa harus takut dicopot duluan. Iya. Karena misalkan dia bisa di kota utama dulu nih di Jakarta segala macam nih. Habis sudah turunnya ke layer 2, layer ketiga gitu kan. Betul. Ini kan kayak kejadian gua waktu film Ringir Sedap, gua kan bikin film di Danau Toba, Bali kan. Tapi bioskop kan di sana nggak ada. Jadi orang warga sana yang merasa pengen nonton harus ke pemandang teater yang butuh waktu sekitar berapa 2 sampai 3 jam. Kecuali kalau nggak bikin tancap jadinya. Kan? Cukup di situ kan. Kan semua orang punya keuangan untuk pergi ke pematang teater. Ke pematang teater buat nonton. Orang mau nonton apa di Jakarta lu ke Jakarta tiket misalnya 50.000. Iya. Gue bertiga nih. 150 pego. Parkir. Iya. Tol. Iya. Makan. Jajan yang super mahal itu kan ya kan. Ya kan. Ya masih nonton nggak 700.000 lo siapin. Iya kan itu maksudnya. Buat nonton doang. Iya. Yang kita bisa nikmatin nonton di nanti ya tunggu 3 bulan lagi deh di OTT kita bisa duduk, bisa ngerokok, bisa stop. Iya. Walau experience-nya berbeda sih. Nah itu kan yang enak adalah sebenarnya nonton adalah kita kan cari experience ya, pengalamannya. Iya. Seperti apa nonton itu, seperti apa enaknya. Dang. Nah. Sementara gue tuh sempat ada ngobrol sama ada beberapa temen ya yang dia sempat ngobrol gini nih. Ini nggak apa gue bukain nggak apa ya? Iya dong. Gue tuh lagi sama Gading sama Tanta nih. Gue tuh lagi ngobrol tuh begini. Lu kalau dari lu kok apa sih ada di otak lu? Gue pengen bikin serikat pekerja film. Oke. Union. Jadi semua di bawah itu mulai dari Aprofi, mulai dari semua itu ada di bawah Union itu. Tapi itu harus ada di bawah departemen sendiri, departemen film dan seni misalnya ada departemen film dan seni. Udah itu semua tuh. Maksudnya itu yang kita harus support. Maksudnya udah saatnya film dan seni itu udah harus jadi salah satu ujung tombak gitu sebetulnya. Lu dengan lu ngebangun lu banyak bioskop di daerah-daerah ya. Otomatis kan banyak pekerja film yang juga membuat film lagi. Iya. Terus kan? Iya. Kita bisa regenerasi pemain, regenerasi kru ya kan kan berkembang gitu loh. Bahkan di India aja tuh mereka bahkan nggak pernah nonton film luar. Soalnya film lokal. Iya itu kan loh. Kan itu kan impian semua orang dari itu ya maksud gue. Maksudnya lu juga. Nah kenapa kita butuh serikat ini gitu, butuh union buat teman-teman yang memang udah sepuh, udah nggak bisa kerja lagi itu kita tuh punya ada dana abadi yang bisa buat hidupnya mereka gitu. ya. Betul. Karena mereka mungkin kalaupun penontonnya banyak itu buat saat ini betul. Bukan buat masa depan kan. Betul. Sama mungkin kita buat satu ya sama kalau di Amerika dia punya serikat aktor. Jadi mereka bergerak memang
memang ini gitu Mas. Oke, ya kayak bisa penulis lagi strike. Ya udah itu nggak ada yang jalan tuh film semua kan. Itu maksud gua. Itu sebenarnya yang kita butuhkan. Maksudnya kita udah nggak usah berpikir udah kita sama-sama majuin filmnya gitu maksud gua. Gua pengen, maksudnya ini impian gua ya maksud gua ya. Kita bisa loh maksud gua. Lo kalau aja bisa. Lo kalau kan tapi kan itu well plan dong. Ada nggak bisa instan. Ada plan yang harus ada blueprintnya sebenarnya. Lo nggak bisa. Oke nanti nggak bisa. 10 tahun. Tapi dari awal dibikinin step-stepnya disiapkan. Bikin kakaknya, bikin apanya. Oke kita nextnya nanti kita. Maksud gue ya sedih sih gue maksudnya lu kayak sekarang lu dari film cuma diadain berapa? Maksudnya ini bukan aja maksudnya. Terus produser film kita udah ngeluarin biaya banyak, nggak balik penonton, yang rugi siapa? Ya rugi ya udah. Kita kan ya. Itu maksud gue itu loh. Kan jadi itu membuat teman-teman produser daerah nggak bisa berkembang. Lo nggak bisa. Cuma ada beberapa doang yang memang dikasih dana lebih, ya kan. Tapi dia kan juga punya kewajiban buat balikin kan, dia kan. Apa nih strateginya gitu kan. Tapi kalau misalnya kita kasih ruang yang luas sama pemerintah, ini sekarang lu mau izin lokasi susah banget. Ini lokasi 30 juta. Hah? 30 juta? Maksudnya setahu gue banyak tuh negara-negara yang memang dia tuh senang kalau ada syuting itu sama mereka malah disupport. Betul, malah dibayar kan. Malah dibayarin. Kan itu kan satu promonya. Ya nggak perlu lu promo negara gua. Kan saya itu bisa lakuin sih kan enak. Jadi maksud gua gini ya. Maksud gua udah saatnya kita semuanya tuh mikirin kemakmuran kita semua. Kan dunia kita ini kan adalah mungkin the last options dari keinginan orang tua, benar nggak? Iya. Misalnya dari kecil, lo mau jadi apa? Jadi saudara, gak usah nggak duitnya, ya kan seperti itu. Betul. Lo bisa, dan itu juga sekarang investor juga sekarang udah mulai milih-milih nih. Ya karena mereka kan investasi, lo kalau investasi kan lo butuh balik dong. Iya dong. Tapi kalau misalnya kita sehat, ekosistemnya benar, kan mereka juga pasti. Itu loh maksud gua. Kadang yang bikin film tuh jadinya production value-nya jadi nggak dipikirin kan. Bahkan mikir kalau gue bisa bikin segini ternyata dapat penonton yang banyak, kenapa gue harus ngenaikin kan? Itu maksud gue. Itu mental itu, misal way of thinking itu yang harus dirubah sebenarnya. Dan gini, ini gue bukan, kita tuh kadang sering apa ya? Ini jangan kesinggung ya, no offense ya. Jadi ketika satu genre laku, orang pasti akan mengikuti genre yang sama. Dan lama-lama kan orang juga pasti akan bosan nih dengan genre ini. Sementara ada genre baru misalnya yang mereka nggak ngelirik, tapi sebenarnya ini bagus misalnya. Dan kita harus belum wah ini kita harus bikin baru karena kalau nggak kita tinggalnya udah tunda layar kan. Ya kan itu kan juga kan deg-degan kan. Betul, pasti. Weekend nih anjing di weekend ini kan minggu depan ada film baru lagi gitu. Nontonnya weekend. Iya betul. Nah, kebayang kalau misalnya kita punya 1 juta bioskop di Indonesia, lo kebayang kan? Iya kan? Jadi kita tuh gak perlu takut. Gak usah khawatir. Gak usah khawatir. Kita pasti balik kok duitnya. Ya kan? Kita balik, kita bikin lagi. Balik bikin. Kan jadi muter sebenarnya kan? Apalagi film kalau udah turun kan hampir mustahil naik lagi. Walaupun ada kemungkinan tapi hampir mustahil. Sekarang juga kan nggak semua juga dibeli sama OTT kan. Maksudnya OTT kan juga dia milih juga sekarang. Kalau hasil di bioskopnya nggak bagus juga belum tentu kan. Dia akan beli. Let's say misalnya ada film bagus segala macam terus tiba-tiba ini oke, tapi penonton sedikit. Pasti kan bisa aja karena mungkin promo kurang. Misalnya. Tapi promo banyak penonton yang nggak bagus juga banyak. Banyak. Jadi gini. Jadi ada ini nih. Jadi gini. Lu bikin film bagus itu ada rumusnya. Ya, masa good script, good director, tapi bikin film laku tuh gak ada rumusnya. Betul, setuju itu. Sepakat. Gue tuh sepakat. Gak pernah ada rumusnya. Lu mau apa? Jadi mau bikin film sebagus apapun lu ada formula. Ini pasti minimal 300-500 juta nggak ada. Tapi akan lebih puas kalau misalnya kita
ramuannya betul. Iya. Good script apa tiba-tiba flop. Kita punya tahu. Film kita bagus gitu loh. Iya, benar. Reviewnya bagus. Reviewnya bagus udah. Berarti itu bukan lucknya kita. Kita bikin lagi. Nah, masalah di investor mau nggak dia lagi kan itu maksudnya. Dia akan berpikir berkali-kali lagi kan. Gua udah kapok gue kayak gitu kan. Gue 10M, gue cuma balik cuma 3M ya. Itu kan. Iya. So gitu. Jadi makanya yang kita butuhkan sebenarnya adalah para teman-teman investor yang memang dia willing to iniin film kita karena gue ngomongin film karena ya cuma itu dunia yang gue at least gue kuasain lah maksud gue tahu pelaku bisnisnya, gue tahu apa dan masa gue tahu apa sih yang jadi susah gitu apa gitu maksud gue. Lu punya ya kayak director kayak misalnya Molly gitu maksudnya Dini yang cewek ya. Nah ya. Dia mungkin banyak ide yang bagus buat film ya. Nah cuma karena film-film dia memang niche market. Niche sama susah maksudnya dan itu sebenarnya kita kasih ruang tuh betulnya gitu. Tapi memang gini sih, niche market kalau mungkin dia bertahan 60 hari di bioskop, lumayan kan ya. Bener kan? Investasi harusnya balik kali ya. 60 hari. At least gini loh, at least di setiap kabupaten itu ada 2 deh. Goseng itu maksudnya yang penting mereka like nonton. Bahkan yang temanku tuh bilang, yuk kita bikin bioskop kecil. Itu tuh percontohan. Feel-nya harus sama kayak nonton di 21. Ada jual hotdog, ada apa gitu ya. Oke, nanti kita jual nih, kita bikin franchise. Kita sama pengusaha. Lo mau nggak? Bikin di sana. Yuk 2 yuk. Bikinin. Itu lama-lama kan jadi sama kayak Alfa Indomaret aja maksudnya. Oke, lu kita jual franchise-nya segala macam. Di setiap kabupaten kita tahu sama pengusaha masa nggak ada yang mau sih. Itu jadi nggak harus kita semua yang modal tapi yuk berbagi ya. Artinya kita buat dulu nih 2 apa 3 contoh nih. Ya bioskop kayak zaman FIFA dulu di Tebet ya. FIFA di Tebet. Itu maksudnya kan sekarang kan udah kan semua udah pakai di CP jadi maksudnya kan lu nggak butuh juga maksudnya at least kalau misalnya cuma kita bisa pakai proyektor dengan file yang bagus bisa gua nggak tahu apa sih tinggal soal pembajakannya itu doang maksudnya kan itu kan yang sama kita jagain kan tapi selama kita punya serikat punya union yang dan tuh ada badan hukum dan itu dilindungi oleh pemerintah harusnya itu aman semua harusnya ya karena apapun kita mesti ada ininya gitu loh itu sebenarnya gue tuh selalu pengen banget kalau misalnya semua itu bergabung sama-sama gitu loh maksud gue nggak ada itu nggak ada itu geng A geng B geng C geng nggak ada itu maksudnya toh juga at the end yang mereka butuh adalah penonton. Iya kan? Lu geng A cuma lu nggak penonton buat apa? Iya betul setuju. Ini cuman hati-hati aja Mas Eko ini akan bergabung dengan teman-temannya Farhan dan Niko 5 tahun lagi ya. Untuk membuat regulasi ya. Oh mungkin. Mudah-mudahan ya. Kayak gitu ya. Maksudnya makanya ini mumpung lagi zaman politik. Kita mau ngobrol nih. Saya cuma nitipin sama siapapun jadi presidennya. Tolong kita jangan dianaktiriin deh. Itu doang maksudnya. Dari semua pembahasan ada bagian seni yang juga perlu diperhatikan. Diperhatikan, Pak. Karena maksudnya industri hiburan Indonesia itu juga memberikan kontribusi yang cukup besar kalau menurut gue. Cukup besar maksudnya film, musik. Ya. 2 itu mau cukup gila loh. Besar. Nah, kalau bisa dibuat departemen film dan musik misalnya. Ada departemen itu. Tapi yang di dalamnya tuh harus juga pelaku. Iya. Iya. Yang pelaku yang memang kita semua memang dia pantas gitu loh. Duduk di jabatan itu. Jangan nyimpen jadi birokrat, nggak ada gunanya juga mau ngapain. Dia nggak tahu bisnis juga ya kan. Maksudnya kita orang yang tahu itu apa namanya pahit manisnya dunia kita gitu kan maksudnya gimana apa yang kita rasakan sama-sama dia harus tahu itu. Dan itu susah kalau misalnya nggak ada orang kita kan. Let's say misalnya yang itu misalnya Pak Christine misalnya.
Eko Kristianto lah. Eko Kristianto. Gua senang sama, gue tuh nggak suka di itu, gue senang kayak gitu segala macam gitu loh. Akan lebih enak kalau misalnya Mira kek, Riri kek, yang memang dia yang udah itu dia tahu semua kok bisnisnya segala macam, dia tahu kok gitu maksudnya. Karena gue tuh sering ketemu Mira tuh, Mira gimana Mira? Iya kok, karena gue juga setiap ketemu si Mira, karena kita bisa gitu maksud gue sih optimis ya bahwa kalau misalnya kita punya satu serikat union gitu tuh ya saya makin dulu aja kita makin kuat. Maksudnya kalau misalnya kita nggak mau kan bisa ini, misal tiba-tiba ini misal kita disakitin, kita strike, lu mau ngapain PH? Bener nggak? Lu saya pemain di mana? Ya kan? Betul, kayak kejadian di Hollywood gitu. Iya betul. Itu benar berhenti kan? Betul. Berhenti semuanya. Kayak misalnya Solong sama dia pas sama-sama punya line di bawah tanpa pemain ya. Di union tonton artis. Iya. Semua udah kita strike. Film gak akan jadi. Iya. Siapa mau main? Iya kan? Amin lah ya. Semoga apa yang lu cita-citakan bisa kejadian. Amin. Gue sih juga berharap begitu sih. Iya. Oke. Saya yang muda-muda aja nih. Amin. Ngomong tadi gue tuh kan di awal sempat ngomong ya. Lu kan sempat di depan layar ya. Jadi kan gue dulu nontonin ya. Kalau teman-teman tahun 90-an tahu ya ada spesial paket telur sama Satu Atap tuh beda ya? Satu beda. Enggak, Avantgarde. Oh Avantgarde. Jadi lu di situ tuh tiba bisa kejadian depan layar tuh gimana? Jadi gini, gua kan anak PNS ya. Jadi gue pindah-pindah. Jadi gue tuh pas kuliah 1-2 itu gue tuh di Medan di USU. Gue pindah ke Bandung karena udah mau keluar pensiun kan. Akhirnya gue minta pindah ke Bandung karena gue dulu di negeri. Pertama kali gue masuk, gue langsung dikenalin sama Niko Siaan, sama dulu ada Ujo, ya pokoknya ada teman-teman anak ekonomi tahun 88 kan, gue 88 kan sama gue, angkatan udah adaan. Nah, dan Arya nih, dan Arya. Itu masih Padiangan tuh, itu masih itu Padiangan masih hits tuh. Ya gue sering main lah. Kok ikut yuk. Masuklah aku di Padiangan, gue balik tampil. Itu pecah kan, itu Padiangan sama P Project kan. Udah, akhirnya gue gabung ke P Project kan. Kalau nggak salah itu gue setelah itu 14, pokoknya ada acara Valentine di Jakarta, Valentine tahun 92 kalau nggak salah. Itu P Project dapat banyak job nih. Ada di Jakarta. Kabaret lah ya dulu. Di Hilton. Udah ada nggak ini anggota timnya udah yang inti itu udah berlaku Surabaya kemana-mana. Cuma tinggal si Jo sama Iyang. Akhirnya ngerekrut lah nih gua, berenam tuh gua. Itu awalnya. Awal grup lu kalian. Awal tuh. Gua ke Jakarta. IO-nya BDI. Akhirnya gua ketemu sama Richard sama Rizal di situ kan, sama Fanny. Ngobrol-ngobrol. Si Richard biasa, Pak Richard. Yuk kita make something kayak Saturday Night Live, kayak SNL. Saturday Night Live. Ayo boleh. Ya kita bikin kayak skit komedi, 2-3 menit. Itu oke. Boleh. Udah. Ya karena gue yang ngomong di awal, dia ngomongin gue terus tuh, ya kan. Dulu kan by phone, dulu kan belum ada handphone kan. Lu masih teleponan kan, telepon rumah. Ya, terus kemudian karena pas satu nyokap gue di Jakarta, gue sering bolak-balik ke Jakarta tuh dari Jakarta, gue sering main. Udah, ayo kok lo kerja sini aja gimana, bilang gitu. Wah, gue masih kuliah, udah nggak apa, kita bolak-balik aja, oke. Jadi gue nggak bakal, oke yuk kita bikin. Jadilah itu. Jalan spesial pakai telur. Gua Farhan, Niko, Ujo, Yudi sama Heru gitu ya. Jadi 5 anak 4 anak ITB. Berenam. Udah tuh, wah itu lumayan tuh. Itu kalau dibilang sih
semalu sebenarnya kita syuting di mana-mana tuh. Kadang itu syuting di mana-mana pokoknya. Nah tapi bintang tamu kita itu cakep-cakep. Betul, setuju, perempuan-perempuan. Semua itu mantan-mantan gak disampul. Pokoknya pasti lagi ada gak disampul pasti. Sebenarnya mau Esa Mayori, mau Cutari, semua itu pokoknya cakep-cakep itu pasti bintang tamu tuh. Udah. Terus dari situ udah selesai nih kan, udah selesai terus nawarin, lo mau kemarin enggak? Udah, oke, gue bilang. Terus bokap gue ngomong gini, emang tuh ada uangnya? Gitu. Nah, kalau kamu kawin kamu mau kamu pakai apa? Udah kan beli cukai aja sama saya papa gitu. Saat itu gue masih menimbang lah. Gue tuh pernah nggak diomong 3 bulan gue nggak diomong. Gak diajak ngomong bokap gue 3 bulan gue gak diajak ngomong gagal gue milih itu jalannya. Gitu. Aku buktiin bahwa gue pertama kali yang gue lihat adalah gue bekerja nggak harus pakai baju seragam. Gue bisa pakai baju apa aja, mau celana pendek, mau apa itu bebas. Ya. Terus gue nggak ada jam kerja. Terus gue bisa, ternyata gue punya bukan bakat ya. Ternyata gue suka sama kerjaannya. Dan suka mau komedi lah gitu ya. Maksudnya enggak, kalau di BD kan gue lebih ke produksi kan. Kalau di produksi kan. Iya. Udah terus akhirnya setelah habis itu kemudian itu terkenal tuh SPT itu kan. Gue manggung di mana-mana lah, manggung di mana-mana juga ada. Kita lumayan lah itu sampai kita pernah ngisi malam final dulu tuh ada FMI, anak video musik Indonesia. Dulu pernah tuh bikin jadi kita jadi bintang tamu di acara grand finalnya. Jadi kita keparodiin tuh klip-klip yang menang itu dan itu cukup meledak tuh gitu lah, maksudnya cukup oke lah gitu maksudnya. Udah terus habis itu pas gue di Avantgarde gue selalu bikin sitkom. Jadilah lu bikin Satu Atap dengan formasi sama ditambah sama Wanda Hamidah sama Geraldine sama Satu Atap tuh ceritanya anak kos ya? Anak kos kan. Datang orang bintang tamu tamu itu sama satu itu ibunya Mario Mbak Regi Lawalata tuh jadi ibu kosnya. Betul. Udah itu doang tuh. Gue tuh selalu inget ada adegan mereka belajar gitar, datang Lilo. Lilo main gitar, kok jago. Gue pernah ada Lilo. Pokoknya tuh gue pernah itu udah tuh habis selesai tuh habis itu selesai gue pindah ke gue bikin sitkom lagi tuh judulnya Jumat Ketemu Jumat. Tapi gue cuma ngedirect. Kita main yang main Samara, Cindy Fatika, Daan, Ferry Mariadi, Niko. Jadi itu konsepnya kenapa Jumat Ketemu Jumat itu adalah di mana mereka bersahabat nih. Mereka cuma bisa ketemu tuh di hari Jumat di lapangan badminton. Jadi setnya cuma itu doang. Set cuma lapangan badminton doang. Jadi semua aja di situ. Jadi itu doang sama itu. Lumayan tuh itu 26 episode apa? Lumayan lah ya. Lumayan tuh dulu di global dulu. Ini sitcom 90-an yang kayaknya kita udah gak bisa temu lagi. Gue nyari di YouTube aja udah gak ada sama sekali ini semua. Jadi Eko itu dia benang merah persitkoman Indonesia loh. Dari tahun 90-an gitu loh. Karena gini, karena gue tuh pernah dulu waktu pas gue pernah diajak ke Amerika sama dulu waktu pas gue tuh datang waktu pas zaman di BDI itu pas si Denada menang MTV. Sambutlah ya. Itu gue ke Amerika tuh. Gue ke Amerika dia sama si Rizal nonton live 3 sitkom sama 2 talk show. Gue sama itu gue lihat hanya sitkom ternyata gini ya. Jadi maksudnya the real sitkom ya. Itu kan studio base. Ada live audience ya kan, jadi kan dia kasih laugh track kan buat ketawa dan mereka ada di panggung. Terus mic semua di atas. Gitu kan. Jadi nggak perlu pakai clip on, nggak perlu pakai clip on. Dan mereka babak syutingnya. Babak ada syuting, break ya. Break ya. Makanya abis itu gue
gue bilang sama Pak Ica, Pak kita bikin sitkom Pak, bilang gitu. Akhirnya bisa sampean pas gue bikin sih satu atap itu. Oke. Itu yang nulis yang nulis Upi, yang ada Upi sama Rizal Matafani dulu. Oke. Maksudnya ya saat itu kan pas itu kan belum itu maksudnya dan ya setelahnya ada baju-baju dan lain-lain semua ada baju ada OB itu lah. Cuma maksudnya sih gue boleh ngeklaim bahwa mungkin kita yang pertama kali buat sitkom. Mungkin iya. Kalau era-eranya BDI kayaknya iya sih. Sama itu kayak misalnya SPT kan itu kan kayak variety show yang skit kan cuma itu mungkin awal cuma kita itu maksudnya. Ya, karena mungkin kan si Richard sama Ica kan dia emang dia kan sempat nonton SNL ya. Jadi mereka cuma pengen mungkin saat itu penonton belum begitu dong gitu Iya. Walaupun saat itu juga kita juga itu gak ada skrip, cuma ini. Bahkan misalnya kalau lagi syuting, kita mau ngapain ya? Belum tahu mau ngapain. Tapi biasanya kita tercetus, yuk sekarang kita bahas apa. Sebenarnya kalau sekarang udah enak kayak kita bisa by googling ya. Kalau dulu kan kita apa ya? Nyari apa lagi maksudnya baca koran ini gitu. Jadi tapi itu yang ngebuat gua bisa berpikir nggak satupun yang nggak bisa kita pecahkan. Nah itu balik lagi dengan temanya itu sebenarnya filosofi Eko tuh. Ya itu maksud gua. Lu jangan takut sama failure, maksudnya lu harus laluin itu maksud gua. Semua yang instan tuh pasti nggak akan lama. Sama gua potong kuping. Sekarang nih barisin Hakim sampai saya masih di posisi dia sekarang itu dari bawah banget. Iya betul. Harapan gue sih pokoknya di era 2000-an sekarang Eko Kristianto membuat sebuah sitkom lagi ditunggu. Ya itu gue pengen banget tuh. Jadi gue berharap kita deal nih ya. Setelah 2 jam. Lo baru selesai dah. Dulu dong. Tiba-tiba sitkom. Iya dong ya. Ya lo ya. Semoga lah ya. Gue sih berharap kita bisa bikin ada sitkom lagi karena gue dari dulu pencinta sitkom udah rindu sama, juga sama sitkom 90-an. Ya mudah-mudahan Imaginary bikin lah nanti. Enggak. Jadi gue pernah ditawarin bikin sitkom nih. 1 month ago. Yang gini. Kalau bikin sama gue, lo bisa ketulis gue ya, gue bilang gitu. Maksudnya bilang gitu. Gue gak mau bikin drama komedi ya, gue bilang. Lu maunya komedi-komedi? Bukan. Gue mau sitkom. Studio based. Ada laugh track. Iya. Ada penontonnya? Ada enggak bisa enggak. Pokoknya 90% tuh harus studio base. Studio base. Terus pemainnya at least 90% aktor. Bukan komedian. Karena apa? Tadi yang tadi lagi yang The Is itu. Lucunya tuh ada di skrip sebetulnya. Lucunya di situasi kan. Lucu enggak? Lu itu skrip emang udah lucu gitu maksud gue. Kan ada pakem-pakemnya kan bisa. Yang paling gampang deh gue contoh nih. Ini ada 2 duduk nih. Sama cewek nih. Saya tanya, lu apa sih tipe cewek? Apa tipe cowok lu? Gue tuh senengnya sama cowok yang wangi, rambutnya pendek. Gue tuh paling sebel sama cowok yang gini, langsung keluar. Itu sih. Ya kan? Itu kan situasinya maksudnya kan. Pas saat lu nggak suka didatengin. Gitu. Ya itulah pecah ketawanya itu maksud gua. Masuk anjing gitu loh. Sama jadi lu apa yang lu omongin langsung di payoff langsung. Itu lu 23 menit ada 6-7 babak yang lu masuk lucu. Ya kan? Lucu. Maksudnya lu dan satu bilang gue bilang sama yang kemenangan sitkom.
gue mau, gue bilang gitu ya. Tapi lo harus ingat aturan gue. Iya. Ini gue mau balikin lagi ke core-nya nih. Iya. Ke roots-nya nih kayak gimana nih sitkom nih. Apa yang benar-benar sitkom yang lakuin di sana. Di sana. Nah, karena kalau menurut gue sitkom yang sekarang itu sebetulnya itu drama komedi bukan sitkom. Bukan sitkom. Oke. Ya, maksudnya the real sitkom kan sebenarnya itu sebetulnya. Iya. Dan gue bilang oke, dia bilang let's talk. Boleh, maksud gue sih gue pengen banget, gue dari dulu gue pengen banget, gue udah ambil 10 tahun gue pengen bikin sitkom yang memang benar sitkom. Mungkin TMG salah satunya mungkin yang tetangga masa gitu ya. Yang real sitkom ya, maksudnya itu ya, maksudnya yang cuma dan itu works gitu maksud gue ya kan. Itu dan itu juga karena Tamanya juga memang otaknya otak luar kan, maksudnya kan dia sama-sama gue pemikirannya. Dia once gue ngomong sama dia masa The East, gue bilang gitu, dia tahu tuh gue sama dia, makanya ada STMG itu kan sebetulnya kan. Itu dari sitkom sebetulnya. Amin. Jadi gue berharap menunggu sitkom terbaru dari Eko Kristianto aja. Bismillah. Mas Eko, terima kasih banyak. Terima kasih sudah hadir di episode ke-148. Terima kasih banyak. Maaf tadi ngomongnya agak panjang. Enggak apa-apa, ini semua daging semuanya itu butuh banget. ini kok. Biar orang tahu literasi. bahwa tadi yang ngasih stiker-stiker merah tuh menarik banget tuh. Benar. Jadi semoga teman-teman director mungkin yang nonton bisa mencontoh apa yang bisa dilakuin. Mungkin mereka punya ini masing-masing, mereka punya metode masing-masing. Tapi kalau misalnya, tapi kan melihat sedikit mengambil dari punya teman-teman lain boleh dong. Boleh banget. Terima kasih banyak Mas Eko, sehat-sehat. Semoga proyek-proyeknya lancar ke depannya. Amin. Akhir kata semoga kita bisa berkolaborasi. Itu paling penting. Amin. Nah itu dah. Thank you kok. Itu udah clue tuh ya. Udah clue. Teman-teman yang udah nonton episode ke-148, terima kasih. Terima kasih juga buat seluruh kru yang bekerja. Kita ketemu lagi episode 149. Terima kasih.